Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas D Praktika Biofarmasetika. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai ekskresi parasetamol melalui urin dan saliva. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu adalah farmakokinetik. Farmakokinetika merupakan suatu ilmu yang menjabarkan mengenai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat di dalam tubuh. Fase farmakokinetika merupakan perjalanan obat mulai titik masuk obat ke dalam badan hingga mencapai tempat aksinya. Obat harus mencapai tempat aksi dalam konsentrasi yang cukup agar dapat menimbulkan respon atau untuk memberikan efek terapi atau farmakologi. Proses ATME biasanya berjalan bersama waktunya secara langsung atau tak langsung, biasanya meliputi perjalanan obat melintasi sel membran. Baik, yang selanjutnya itu adalah faktor tercapainya konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi, beberapa faktor yang dapat menyebabkan variabilitas tercapainya konsentrasi obat dalam plasma berakibat pada variabilitas respon farmakologinya, yaitu pertama, perbedaan dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang sering disebut dengan ATME. Kedua, status penyakit. Yang ketiga, patofisiologi. Yang keempat, fisiologi dan interaksi obat. Yang kelima, penggunaan farmakokinetika untuk menegakkan aturan dosis dengan mengetahui status penderita serta hubungan antara efek terapi dan konsentrasi obat di dalam plasma. Dalam upaya mencapai efektivitas terapi yang maksimal sangatlah diperlukan. Oke, yang selanjutnya itu adalah absorpsi obat. Absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke dalam sirkulasi sistemik, yang mana proses ini tergantung pada karakterisasi tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisikokimia, dan karakteristik produk bentuk sediaan. Berbagai bentuk sediaan obat dengan cara pemberiannya menentukan tempat absorpsi obat. Terdapat 7 macam mekanisme absorpsi obat, tetapi pada umumnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu mekanisme difusi pasif dan transport aktif atau transport dengan fasilitas. Baik, yang selanjutnya yaitu distribusi obat. Jadi, distribusi obat adalah tahapan farmakokinetik setelah proses absorpsi obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat yaitu karakterisasi jaringan atau aliran darah, koefisien partisi, kelarutannya dalam lemak. Serta dalam jaringan yang berfungsinya baik, kadar obat naik dengan cepat dan mencapai keseimbangan antara darah dan letaknya. Status penyakit yang dapat mempengaruhi fisiologi, ikatan obat protein juga mempunyai molekul yang sangat besar dan tidak dapat melewati membran lipid, sehingga obat tidak dapat didistribusikan ke dalam jaringan dan hanya obat bebas yang bisa didistribusikan ke dalam jaringan tubuh. Baik, selanjutnya yaitu metabolisme obat. Nah, metabolisme sendiri adalah keseluruhan pelaku reaksi kimia bertransformasi baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Nah, metabolisme obat ini mempunyai tujuan dasar, mengubah zat dari aktif menjadi tidak aktif, dari polar menjadi polar, sehingga dapat dengan mudah diekskresi melalui urin. Proses metabolisme paling besar ini terjadi di hati, meskipun dapat juga di kulit, jaringan, paru-paru jaringan, saluran cerna, dan ginjal. Hal ini dikutip dari Gibson tahun 1991. Oke, selanjutnya itu ekskresi obat. Nah, ekskresi obat sendiri adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit, dan air susu ibu. Nah, obat-obat yang kurang larut dalam air itu sulit untuk diekskresi melalui jalur di atas. Obat-obat tersebut di metabolisme lebih dahulu sehingga mengubah menjadi bentuk polar dan selanjutnya diekskresi. Nah, ginjal adalah organ yang paling penting untuk ekskresi obat dan metabolitnya. Mekanisme ekskresi ginjal ini ada 3, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif tubular, dan reabsorpsi tubular. Hal ini dikutip dari Aslam tahun 2003. Selanjutnya parastamol. Nah, parastamol atau disebut juga dengan acetaminophen sering digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri atau penurun panas. Parastamol ini mempunyai aktivitas analgetik dan antipiretik, dengan sedikit mempunyai aktivitas antiinflamasi. Nah, parastamol ini mempunyai mekanisme aksi yang sama seperti aspirin, yaitu menghambat sistem prostaglandin. Parastamol ini merupakan obat analgetik non-narkotika yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin, terutama di sistem saraf pusat atau SSP. Hal ini dikutip dari Aslam tahun 2003.
Nah, selanjutnya paracetamol ini juga digunakan secara luas di berbagai negara, baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain melalui resep dokter atau yang dijual bebas. Nah, paracetamol ini dapat ditoleransi dengan baik sehingga banyak efek samping aspirin yang tidak dimiliki oleh obat ini, sehingga obat ini dapat diperoleh tanpa resep. Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam dan masa paruh plasmanya antara 1-3 jam. Hal ini dikutip dari Aslam tahun 2003. Nah, obat paracetamol ini juga tersebar ke seluruh bagian tubuh. Pengikat obat ini pada protein plasma beragam, hanya 20% sampai 50% plasma beragam. Hanya 20% sampai 50% yang mungkin terikat pada konsentrasi yang ditemukan selama intoksikasi akut. Setelah dosis terapeutik, 90% sampai 100%-nya itu, obat ini ditemukan dalam urin selama hari pertama, terutama setelah konjugasi hepatik dengan asam glukuronat sekitar 60%, asam sulfat sekitar 35%, atau sistein sekitar 3%. Sejumlah kecil metabolit hasil hidroksilasi dan deasilasi juga telah terdeteksi. Hal ini dikutip dari Luciana Darsono tahun 2002. Yang selanjutnya itu ada urin. Jadi urin merupakan hasil metabolisme tubuh yang dikeluarkan melalui ginjal. Darah sebesar 1200 ml yang melalui glomerulus per menit akan terbentuk filtrat 120 ml per menit. Filtrat tersebut akan mengalami reabsorpsi, difusi, dan ekskresi oleh tubulus ginjal yang akan terbentuk 1 ml urin per menit. Dalam keadaan normal, orang dewasa akan dibentuk 1200 sampai 1500 ml urin dalam satu harinya. Secara fisiologi maupun patologis, volume urin dapat bervariasi setiap orangnya. Volume urin yang diperlukan untuk mengekskresi produk metabolisme tubuh adalah sekitar 500 ml. Untuk yang selanjutnya ini adalah pembentukan urin. Jadi pembentukan urin ini berlangsung dalam nefron dan melalui 3 fase. Fase pertama ini ultrafiltrasi. Urin primer dihasilkan di dalam glomerulus primer melalui ultrafiltrasi plasma. Urin primer merupakan cairan isotonik terhadap plasma. Pori-pori yang dilalui oleh plasma mempunyai garis tengah efektif dengan rata-rata sekitar 2,9 nm. Sel darah dan sebagian besar protein yang mempunyai berat molekul besar dicegah masuk ke dalam filtrasi glomerulus karena proses ultrafiltrasi dan adanya resistensi perifer dari pori-pori glomerulus. Protein dengan berat molekul kecil seperti albumin dapat dijumpai pada filtrat namun akan diabsorpsi di tubulus proximalis. Reabsorpsi adalah yang kedua yang terakhir ekskresi. Selanjutnya ada saliva. Jadi saliva itu merupakan cairan eksokrin yang dikeluarkan ke dalam rongga mulut melalui kelenjar saliva. Secara umum, saliva berperan dalam proses pencernaan makanan, pengaturan keseimbangan air, menjaga integritas gigi, aktivitas antibakterial, buffer, dan berperan penting bagi kesehatan rongga mulut. Kecepatan dari aliran sekresi saliva ini dapat berubah-ubah pada setiap individu atau bersifat kondisional sesuai dengan fungsi waktunya, yaitu sekresi saliva mencapai minimal pada saat tidak distimulasi dan mencapai maksimal pada saat distimulasi. Yang selanjutnya itu untuk data hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada hasil uji kualitatif dari urin. Untuk urin sebelum itu hasil uji konjugat glukuronida dengan warna coklat hasil negatif, hasil uji konjugat sulfat dengan kuning jernih hasil negatif, dan hasil uji fenol ini dengan coklat keruh juga hasilnya negatif. Untuk menit ke-30 menghasilkan warna ungu dengan hasil positif. Untuk hasil uji konjugat sulfat itu kuning pucat dengan hasil negatif, dan hasil uji fenolnya coklat keruh dengan hasil negatif. Untuk menit ke-60 ada warna coklat hasilnya negatif untuk uji hasil konjugat, dan juga untuk hasil uji konjugat sulfat ini ada endapan keruh dengan hasil positif, dan untuk hasil uji fenol ini ada coklat keruh dengan hasil negatif. Yang berikutnya itu menit ke-90 ada hasil uji konjugat glukuronida ini menghasilkan warna ungu dengan hasil positif. Untuk hasil uji konjugat sulfat ini dengan hasil positif namun adanya kekeruhan. Lalu hasil uji fenol ini ada coklat keruh dengan hasil negatif. Untuk menit ke-120 untuk hasil uji konjugat glukuronida ini dengan warna coklat orange dengan hasil negatif.
hasil uji konjugat sulfat ini keruh dengan hasil positif, dan untuk hasil uji fenol ini berwarna kuning kecoklatan dengan hasil positif. Berikutnya ada menit ke 150. Untuk hasil uji konjugat glukuronida ini menghasilkan warna coklat negatif, hasil uji konjugat sulfatnya ini keruh positif, dan untuk hasil uji fenolnya ini kuning kecoklatan dengan hasil positif. Untuk menit berikutnya itu ada 180 menit. Untuk hasil uji konjugat glukuronida ini menghasilkan warna coklat kekuningan dengan hasil negatif. Hasil uji konjugat sulfat itu ada bening dengan hasil negatif. Dan hasil uji fenol ini ada kuning kecoklatan dengan hasil positif. Uji barium klorida pada sampel urin menghasilkan reaksi yang positif, ditandai dengan terbentuknya larutan yang keruh, yang menandakan adanya konjugat asetaminofen sulfat di sampel tersebut. Uji besi klorida pada sampel urin menghasilkan reaksi yang positif, ditandai dengan terbentuknya larutan kuning kecoklatan yang menandakan adanya konjugat fenol walaupun sedikit. Yang terakhir, data hasil pengamatan menunjukkan hasil negatif pada uji glukuronida baik pada sampel urin dan saliva. Sedangkan pada uji barium klorida dan besi klorida pada sampel saliva dan urin menunjukkan hasil negatif di menit-menit awal dan menghasilkan hasil positif pada menit-menit terakhir yang menandakan mungkin adanya kandungan senyawa tersebut dalam urin. Selanjutnya, data urin pada menit ke-45 pada uji konjugat glukuronida menghasilkan warna kuning kecoklatan. Pada uji konjugat sulfat menghasilkan warna bening dan tidak ada endapan. Pada hasil uji fenol menghasilkan warna kuning kecoklatan, di mana hasil tersebut menunjukkan positif mengandung fenol. Selanjutnya, pada data urin pada menit ke-60 di uji konjugat glukuronida menghasilkan warna coklat muda. Pada uji konjugat sulfat menghasilkan itu terdapatnya endapan, di mana sampel urin tersebut positif mengandung konjugat sulfat. Sedangkan pada hasil uji fenol menunjukkan hasil uji kuning cerah, di mana yang tadinya pada menit ke-45 dia positif mengandung fenol, pada menit ke-60 sampel urin negatif mengandung fenol. Pada menit ke-75 di uji konjugat glukuronida menghasilkan lapisan coklat dan kuning. Pada uji konjugat sulfat terdapat endapan yang keruh dan larutan menjadi keruh, di mana pada hasil tersebut menunjukkan sampel urin positif mengandung konjugat sulfat. Pada hasil uji fenol didapat warna kuning cerah, masih negatif. Pada menit ke-90 di uji konjugat glukuronida menghasilkan warna kuning muda. Hasil uji konjugat sulfat menghasilkan larutan yang keruh. Dan pada uji fenol menghasilkan warna kuning. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan parasetamol umumnya dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin sebagian besar dalam bentuk konjugat glukuronida dan sulfat. Sedangkan kurang dari 5%-nya diekskresikan tetap dalam bentuk parasetamol. Jalur metabolisme parasetamol berupa glukuronidasi, sulfatase, dan hidroksilasi yang kemudian dikonjugasi oleh GSH. Parasetamol diekskresikan melalui urin sebagai metabolit berupa asetaminofen glukuronid, asetaminofen sulfat merkapturat, dan bentuk yang tidak berubah. Uji glukuronida pada sampel urin menghasilkan reaksi yang positif, ditandai dengan terbentuknya warna ungu yang menandakan adanya konjugat asetaminofen. Data hasil pengamatan uji kualitatif saliva sebelum pemberian parasetamol pada uji konjugat glukuronida diperoleh warna coklat muda negatif. Hasil uji konjugat sulfat berupa bening dan tidak ada endapan. Hasilnya juga negatif. Sedangkan pada uji fenol berupa warna kuning terang.
Pada menit ke-15, uji konjugat glukuronida menunjukkan lapisan coklat. Pada uji konjugat sulfat, putih bening dan tidak ada endapan. Dan pada hasil uji fenol menunjukkan warna orange. Pada menit ke-20, di uji konjugat glukuronida menghasilkan warna orange. Pada uji konjugat sulfat menghasilkan warna putih bening dan tidak ada endapan. Sedangkan pada uji fenol pada menit ke-20 itu menghasilkan warna kuning kecoklatan. Di mana pada hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.